Di dalam Islam kita mengenal satu konsep sebuah penghambaan atau penyembahan dengan lillahi ta'ala. Orang seringkali menyebutkannya dengan ikhlas. Apakah hal itu yang dimaksud dengan ikhlas? Bagaimana Kiai menjelaskan ikhlas secara bahasa, secara istilah, dan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang ikhlas itu sendiri? Ikhlas adalah satu kalimat yang di dalam Islam merupakan kalimat inti. Kalau kita melihat hurufnya, ikhlas berakar daripada kata kholaso. Kholaso artinya jernih, murni, bersih. Kholaso yakhlusu khulus. Dia kalimat lazim. Tetapi manakala dipergunakan istilah ikhlas, maka madinya adalah akhlaso. Berarti dia menjadi muta'addi. Muta'addi artinya menjadi aktif. Maka secara harfiah, ikhlas bisa diartikan adalah perjuangan, upaya. Jadi ikhlas adalah upaya memperjuangkan agar kita memiliki kalbu yang bersih dari seluruh penyakit hati. Itu makna ikhlas. Sangat banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Antara lain adalah ayat 5 dari surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi Allah memerintahkan agar semua hambanya melakukan ibadah kepadanya dengan ikhlas, murni, tidak belok kanan, belok kiri, tidak terhalang oleh apapun. Kira-kira bagaimana kedudukan ikhlas? Mengapa sedemikian pentingnya ikhlas? Sehingga ikhlas menjadi semacam syarat bagi seorang yang melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk semuanya, khususnya manusia, adalah untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Bukan sekedar melaksanakan, apalagi tidak melaksanakan, tetapi melaksanakan dengan tembus kepada Allah. Karena yang memesannya Allah, maka kita pun melaksanakannya harus tembus kepada Dia. Dan ibadah bukan sekedar sebatas pelaksanaan sekarang. Ada perhitungannya di alam akhirat nanti. Kenapa harus ikhlas? Karena harus sampai kepada Allah, harus tercatat dan harus dibuka nanti, diterima pahala ibadahnya. Karena itu ibadah yang terganggu keikhlasannya tidak akan sampai kepada Allah. Dan ikhlas bukan sebatas kata pelengkap. Tetapi ikhlas adalah sebuah perjuangan dari sebelum pengamalan. Kenapa masih ada orang yang tidak mengamalkan perintah Allah? Karena malas. Membuang malas itulah ikhlas. Sudah termasuk pada kategori ikhlas. Memperjuangkan agar malasnya hilang. Ketika pelaksanaan umpama sholat. Di saat sholat, hati bisa kemana-mana. Kalbu bisa kemana-mana. Ikhlas, perjuangkan. Agar fokus pelaksanaannya kepada Allah. Munajat kepada Allah. Setelah itu, setelah mengamalkan pun banyak gangguan. Seperti ingin dipuji, ingin disanjung dan lain sebagainya. Dari satu sisi manusiawi sifat ingin itu. Amal memang harus terpuji. Tapi jangan mencari puji. Ketika ada yang memuji, serahkan pada yang punya puji. Nah, lalu ikhlas setelah pelaksanaan. Ingin disanjung, ingin dipuji, dilawan dengan zikrullah, dengan selalu menyambungkan kalbu kepada Allah, sehingga amal tersebut murni karena Allah. Dan gangguannya bukan sebatas setelah pelaksanaan itu saja, tetapi sampai mati.
Gangguan itu terus datang bertubi-tubi. Karena itu harus diperjuangkan agar murni karena Allah. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang disebut Al-Ikhlas, yang sedemikian rupa di dalamnya menjelaskan tentang tauhid atau keesaan Allah. Apakah surat Al-Ikhlas juga satu surat yang disebut sebagai konsep penjelasan secara utuh dari ikhlas itu sendiri? Memang di dalam Al-Quran dari 114 surat, satu surat yang pendek ini disebut Al-Ikhlas. Walaupun di dalam surat tersebut tidak ada kalimat ikhlasnya, tetapi secara tersirat semuanya adalah menjelaskan ikhlas. Mari kita lihat ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Asbabun nuzul, turunnya ayat Qul huwallahu ahad. Ucapkan wahai Muhammad bahwa Allah adalah satu. Ketika itu orang banyak yang beribadah kepada Tuhan yang tidak satu. Ikhlaskan artinya bersihkan, buang semua selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Ketika orang juga banyak meminta kepada selain Allah, maka ditegaskan Allahus Samad. Allah lah yang dituju di dalam segala keperluan.